Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, saya akan melanjutkan cerita horor yang berjudul Praktek Bedah Mayat penulis Rohman AB. Yuk kita mulai. Aku kira malam ini tidurku akan nyenyak, ternyata aku salah. Mataku tiba-tiba saja terbuka, karena batuk berkali-kali tanpa henti. Tenggorokan terasa sangat gatal, tidak seperti biasanya. Aku bangun untuk mengambil air minum. 1 gelas sudah aku habiskan, tapi rasa gatal di tenggorokan masih saja tidak hilang. Malah semakin gatal dan terasa ada yang keluar dari dalam mulutku. Terkejutnya ketika yang keluar dari mulutku seperti belatung, memiliki bulu hitam sebesar jempol, bergerak-gerak di tanganku. Aku langsung menjatuhkannya karena kaget. Tenggorokanku masih merasakan akan ada lagi yang keluar. Sekarang darah kental yang keluar, merah pekat di tanganku. Kenapa ini? Aku bingung dengan apa yang terjadi. Aku langsung membasuh tangan ke wastafel. Posko terasa hening. Tidak ada detak jam meski sedang berputar, dan terkejutnya ketika melihat tempat tidur kosong, kemana Ajay serta yang lain. Aku membuka pintu kamar perempuan, di dalamnya pun tidak ada siapa-siapa. Aku kembali membuka pintu kedua, koper-koper masih ada di tempatnya. Kemudian naik ke jemuran, di sana pun tidak ada orang, hanya ada pakaian bergelantungan. Kemana yang lain? Aku mencari ponsel di tempat tidur, mencoba menghubungi di panggilan grup, akan tetapi tidak ada yang mengangkat padahal berdering. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kemana mereka di jam segini? Tidak mungkin keluar, karena udara sangat dingin. Apa ini hanya mimpi? Tidak, karena aku merasakan sakit ketika mencubit pipi. Lantas, kemana perginya mereka? Aku duduk sambil menyandarkan punggung ke tembok, memeluk kedua kaki. Pikiranku masih belum percaya dengan kejadian barusan. Pertama aku memuntahkan belatung dan darah pekat, dan kedua kemana semua orang? Apa mereka ditelan posko ini? Derap langkah kaki terdengar menuruni tangga. Aku langsung melihat ke arah itu. Ternyata 2 anak kecil yang sedang berjalan, tersenyum ke arahku. Mereka berhenti di 2 tangga sebelum menyentuh lantai. Maafkan, aku sudah membawa kakak ke sini, ucap anak perempuan. Aku melihat kakak bisa membebaskan kami. Membebaskan dari apa? Pukul 11:30. Beberapa orang sudah tertidur. Posko hening. Aku sedang mendengarkan musik dari salah satu band luar negeri. Dani sedang pusing dengan nilainya yang belum keluar, karena tugasnya tidak ada. Dia mencari-cari file tugas di ponsel. Dan Uji, seperti biasa sedang menelepon. Ilham, Adit, dan Ayah sudah terlelap beberapa menit lalu. Ajay, dia di atas, menikmati malam di tempat jemuran. B, panggil Dani. Aku melihat ke arahnya. Ata apa? Kamu ngerasa posko kita juga serem gak, sih? Iya, apalagi ini tempat lama gak dihuni. Dia gak tahu aja kalau aku udah ngerasain melihat mereka di sini. Memangnya kenapa? Semalam, waktu aku mau ke kamar mandi. Sekitar jam 2 kalau gak salah. Aku dengar ada yang nangis di tangga. Serem gak tuh? Terus. Paling suara kucing di luar. Uji berkomentar. Mana ada suara kucing kayak nangis perempuan. Pas aku lihat gak ada siapa-siapa. Ngebayangin aja sampai bulu kuduk berdiri. B. Aku mengangguk-angguk. Itu yang aku rasakan malam itu, harus mendengar suara tangis yang entah milik siapa. Kamu lihat sesuatu gak? B. Tanya Dani. Aku mikir, tidak mungkin menceritakan semua yang aku rasakan. Akhirnya menggeleng. Kalau kamu, Ji? Dani bertanya ke Uji yang sedang menelepon. Kalau lihat atau rasain itu belum. Tapi, aku pernah mimpi. Apa? Tanyaku hampir bersamaan dengan Dani. Mimpi ada 2 orang lelaki yang sedang menggali di kebun pisang. Aku kaget mendengar mimpi Uji. Itu seperti yang aku impikan beberapa hari lalu. Uji melanjutkan. Apa mungkin posko ini bekas kuburan atau kebun pisang? Atau ada mayat yang dikubur di bawah rumah ini? Kalau kebun pisang kayaknya bisa jadi. Tapi kuburan juga bisa. Apalagi suka ada mitos kalau sekolah kita dulu dibangun di atas tanah kuburan. Aku hanya mengangguk mendengar ucapan Dani. Itu pun aku pernah mendengar soal rumah bekas kuburan. Sorry, tadi aku ngobrol dulu sama temen,
ucap Uji ke orang yang ada di seberang telepon. Apa yang dikatakan oleh Uji benar juga. Akan tetapi aku lebih setuju dengan ada mayat yang dikubur di sini, dan tempat ini adalah kebun pisang. Bukan makam umum yang dijadikan perkampungan. Lantas, siapa yang dikubur? Apa hantu-hantu itu? Atau ada misteri lagi yang tidak aku ketahui? Sepertinya aku harus mencari tahu sendiri, bertanya ke orang lain yang tahu asal-muasal kampung ini. Itu berarti ke orang yang sudah tua. Apa aku harus bertanya ke Mbah Engko? B. Dani membuyarkan lamunanku. Apa? Enggak. Bingung aja kamu bengong. Pandangan kamu kosong. Aku lagi mikirin soal tempat ini. Perkataanku terpotong oleh tawa cekikikan khas kuntilanak dari arah atas. Dani dan Uji pun mendengarnya, kita saling tatap. Begitupun dengan beberapa anak perempuan yang langsung keluar, bertanya suara apa barusan. Siapa yang ketawa? Sorry, barusan kepencet video suara kuntilanak, kata Ajay. Jangan main-main ya bang soal begituan, ucap Vina. Kaget asli, kirain beneran suara Kunti, tambah Wawa. Bercandanya gak seru, kata Iis sebelum masuk kembali ke kamarnya. Pukul 8 pagi selepas sarapan, aku berjalan-jalan sendiri keliling kampung, sambil mencari orang tua untuk menanyakan tentang kampung ini dahulu. Udara sejuk masih terasa. Aku mengenakan kaos dan sweater abu-abu serta celana selutut berwarna senada. Beberapa kendaraan yang membawa penumpang hilir mudik, begitupun dengan orang yang berjalan kaki. Mereka hanya tersenyum ketika mata kami bertemu. Aku pun membalasnya. Tidak terasa langkahku sudah sampai di RT 03 yang berada di bagian atas dekat bukit. Beristirahat di pos ronda sambil menikmati es krim rasa coklat. Anak KKN, tanya seorang lelaki yang sepertinya pernah aku lihat sebelumnya. Oh, iya, baru ingat, dia adalah anaknya Pak RT 03. Ketemu pas minta izin beberapa hari lalu. Lelaki itu umurnya sekitar 30 tahunan. Iya, jawabku sambil tersenyum. Menjabat tangannya. Yang lainnya mana? Ada di posko, Pak. Masih siap-siap buat ngajar di TKO. Kebetulan saya kebagian siang. Begini, kalau kalian ada waktu luang, saya mau mengajak kalian ke kebun buat panen jeruk lemon sama pakcoy. Mau? Mataku sepertinya membulat. Siapa yang tidak mau diajak untuk panen? Pasti mereka akan mau. Pastinya mereka akan mau, Pak. Kataku sambil tersenyum. Hari apa panennya? Kalau Sabtu kalian ada acara? Sepertinya tidak ada, Pak. Akan tetapi, saya akan coba tanya dulu ke ketua kami. Nanti saya akan infokan. Boleh minta nomor Pak? Namanya, Ujang. Meski aku tidak percaya kalau nama aslinya itu, karena biasanya itu nama panggilan. Di dalam bahasa Indonesia kata, Ujang, berarti anak laki-laki. Hening beberapa saat. Kang Ujang sedang mengetik di ponselnya. Aku menerima beberapa pesan dari Adit yang menanyakan sedang di mana. Aku menjawab di atas. Kang, boleh bertanya? Tanyaku. Iya, tanya apa? Akang tahu siapa di kampung ini yang sudah lama tinggal? Maksudnya orang yang pertama tinggal di sini. Kang Ujang terlihat berpikir, kemudian menjawab. Mungkin Mbah Angko. 2 detik kemudian dia meralat jawabannya. Ada satu lagi orang yang lebih tua dari Mbah Angko. Siapa itu, Kang? Untuk apa kamu menanyakan soal itu? Saya ingin tahu tentang kampung ini. Biasanya suka ada cerita-cerita yang seru. Kamu benar, saya pun suka cerita seperti itu. Kamu mau ketemu? Aku mengangguk. Dia adalah kakek saya. Tapi, sayangnya kakek saya sedang keluar kota. Nanti saya kabarin kalau beliau sudah di rumah. Siap, Kang. Terima kasih. Pesan dari Adit kembali mendarat di ponselku. Dia mengatakan, kalau aku disuruh pulang oleh Ajay untuk menemaninya ke desa. Aku pun pamit ke Kang Ujang. Dia memberikan informasi jalan tercepat sampai ke posko, tidak harus berjalan ke yang tadi karena itu memutar. Pukul 1 pagi. Aku masih belum bisa tidur, entah mengapa mata tidak kunjung mengantuk, sedangkan yang lain sudah tertidur pulas. Hanya Ajay yang masih belum turun dari lantai 2,
Itu berarti dia masih terjaga. Beberapa kali Uji mengigau dengan suara tidak bisa dipahami. Terkadang membuatku ingin tertawa, terkadang juga membuatku takut. Seperti beberapa detik lalu, Uji mengigau, mengeluarkan suara mirip nenek-nenek. Dia berkata, "Sia kunaon tuh pindah-pindah?" Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi begini, "Kamu kenapa nggak pindah-pindah?" "Pindah kemana, Ji?" Aku menjawab, "Ka mana we? Asal tong Didi." Baca, "Kemana saja, asal jangan di sini." Dengan siapa aku berbicara? Aku menunggu jawaban itu, akan tetapi Uji tidak berkata lagi, malah mendengkur. Aku tahu itu pasti ada kaitannya dengan tempat ini, bukan hanya sekedar ocehan Uji dalam tidurnya saja. Aku masih penasaran dengan hal apa lagi yang akan kurasakan selanjutnya di sini. Toh rasanya bagus juga untuk dijadikan cerita, kali aja bisa jadi buku seperti yang pernah viral dulu dan dijadikan film. Ditunggu banyak orang. "Ayo, siapa lagi yang akan muncul?" ucapku dengan nada rendah, supaya tidak terdengar oleh yang lain. Baru beberapa detik aku mengatakan seperti itu, tiba-tiba saja makhluk berbadan tinggi hampir mengenai atap, berwarna hitam, memiliki mata merah, bertanduk, dan gigi yang tajam muncul di depanku yang sedang berbaring. Aku terperanjat melihatnya. Bangun bersiap untuk berlari. Sialnya, aku tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berteriak. Apa makhluk ini yang ditunjuk oleh kedua anak kecil itu? Yang pernah aku lihat juga, akan tetapi hanya matanya saja. "Berani-beraninya kau menantangku, manusia," katanya dengan suara yang berat. "Ampun, itu hanya bercanda tadi," ucapku dalam hati, meski aku tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Tangannya menarik tanganku ke atas, kemudian melemparku ke dinding. Oh! Aku menghantam dinding dengan keras. Badanku seketika sakit. Dia kembali datang. Tangannya bersiap mencekik leherku. "Jangan, aku mohon. Aku masih ingin hidup." Telat. Tangannya sudah melingkar di leherku. Terasa sakit, napas sudah mulai sesak. Aku sudah pasrah. Sepertinya aku akan mati, tidak bisa melanjutkan KKN di tempat ini. Namun, dari arah tangga Ajay turun sambil menghisap rokoknya. Melihat ke arahku, kemudian berkata, "Belum tidur, B?" Ternyata itu hanya hayalan saja. Hanya ilusi yang kubuat sendiri. Kebangun tadi. Oh, Ajay masuk ke kamar mandi. Aku mengusap dada. Syukurlah kejadian itu tidak terjadi. Aku celingak-celinguk, kenapa aku ada di dekat dinding, bukannya tadi diam di tengah. Suara azan terdengar dari masjid. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Menguap. Ega dan His keluar dari kamar menuju kamar mandi, disusul Dinda. Dani dan Adit sudah bersiap untuk pergi ke masjid, sisanya masih tertidur. Setelah kejadian semalam, saat bingung kenapa aku sudah di dekat dinding, aku kembali ke tempat di mana harusnya berada, tidur di tengah antara Dani dan Ayas. "B, ke masjid?" tanya Adit. "Duluan aja, mereka keluar posko." Aku mengecek ponsel, apakah ada hal yang penting atau tidak. Ternyata sesuai dengan dugaanku, tidak ada yang spesial dari rentetan pesan masuk. Hanya ada pesan dari grup, bukan dari dia. Aku membalas beberapa pesan yang harus kubalas, selebihnya hanya dilihat saja. Meletakkan kembali ponsel di dekat dinding, kemudian aku berdiri, berjalan ke kamar mandi. Anjir, dingin banget. Air itu membasuh muka, meski dingin akan tetapi berakhir segar. Rasa kantuk hilang seketika. "Bangun, guys. Subuh," kataku sambil mengenakan sarung. "Dingin, B," kata Ayah sambil menarik selimutnya. "Jam berapa?" tanya Ilham. "Subuh." Hawa dingin langsung meresap ke dalam baju yang kukenakan, kemudian menyentuh kulit. Meski begitu, aku tetap berjalan. Beberapa kali bertemu warga yang akan ke masjid, dan aku mempersilakan mereka untuk berjalan terlebih dahulu. Saat di belokan, suara perempuan memanggil namaku dari belakang. Aku menoleh. Ternyata itu adalah Mbak Murni. "Semalam aku mendengar suara gaduh di tempat kalian. Ada apa?" tanyanya saat jarak aku dengannya cuma beberapa meter. "Gaduh?" "Iya, seperti ada yang dilempar ke dinding."
Apa aku benar-benar dilempar ke dinding oleh makhluk itu? Akan tetapi, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada apa-apa, Bu. Saya juga tidak mendengarnya. Syukurlah, berarti telingaku yang salah dengar. Ia berjalan melewatiku, kemudian berhenti, balik badan. Aku mau kasih tahu kalau aku tidak gila. Aku masih waras. Aku hanya mengangguk. Dia kembali berjalan. Aku masih mematung beberapa detik melihat punggung itu menghilang di belokan sebelum terkejut karena ilham datang dari belakang. Lagi nunggu siapa? B. Enggak. Jawabku gagap sambil kembali berjalan masuk masjid. Selepas salat Isya, aku keluar dari posko tanpa ada yang tahu. Napasku terengah-engah ketika sampai di atas. Meski hanya 15 tangga, tetap saja membuat capek, apalagi kemiringannya. Entahlah, aku tidak tahu berapa derajat tangga itu. Capek. Rumah itu bercat coklat dan hijau, di depannya ada sebuah tempat jualan jus dan minuman seduh. Ada beberapa sandal yang membuatku yakin kalau di dalam sedang ada tamu. Terlihat juga dari gorden yang sedikit terbuka kalau di sana sedang. Nah, begitu ceritanya, gue seru bukan? Jika kalian punya cerita horor pribadi, bisa kirim email ya yang saya sediakan di deskripsi. Support terus channel saya dengan subscribe, like, dan share ya guys supaya saya bisa semangat lagi buat ceritain horor lainnya.